semuanya, perkenalkan nama saya Gadis Hanaya dengan NIM 250306106. Saya dari Fakultas Pertanian, Prodi Peternakan, mahasiswa Universitas Sumatera Utara. Saya di sini sedang menjalankan tugas dasar manajemen peternakan dengan dosen pengampu Ibu Insinyur Tati Fidianasari, SPT MP IPM. Tugas ini saya sudah melakukan wawancara dengan Bapak Rizky Febrian Manurung selaku manajer di PT Caren Pok Panjaya Farm 2 yang berada di Tanjung Merawah. Saya menanyakan kepada beliau tentang pelaksanaan 4P yang ada di Caren Pok Panjaya Farm 2. Jadi mari kita bahas satu-satu. Bye-bye. Baik, langsung saja kita masuk ke yang pertama, yaitu perencanaan. Untuk biaya operasional itu tidak dapat disebutkan karena termasuk rahasia perusahaan. Untuk populasi di awal tidak diketahui oleh manajer yang sedang saya wawancarai. Dan untuk populasi sekarang itu ada kurang lebih 700.000 ekor. Untuk pembibitan, Caren Pok Panjaya Farm 2 ini memakai bibit induk yang bernama Green GP. Jadi kriterianya itu pemilihannya itu ada di bulu yang tebal, kaki yang tidak cacat, mata yang normal, atau bisa disimpulkan itu tidak cacat sama sekali dan tidak terjangkit penyakit. Untuk strategi pemasaran, ini ada di bagian marketing dan kantornya itu ada di Kim. Untuk pemasaran sudah diberi angka oleh marketing dan itu yang akan dipasarkan. Untuk tenaga kerja, kualifikasinya itu untuk bagian staf ke atas itu ya harus sarjana peternakan. Dan untuk karyawan produksi itu tidak terlalu diinikan karena untuk yang tamatkan SMA juga bisa bekerja di sana. Yang penting dia mau bekerja dan mau belajar. Dan untuk anggotanya di sini ada sekitar 78 sampai 85 orang kurang lebih. Dan untuk di unit ini ada 4 supervisor, 1 manager, 1 general manager, dan ada head area. Untuk soal bermitra, nah untuk bagian penetasan itu dia tidak bermitra dengan perusahaan manapun, sedangkan bagian penggemukan maupun pembibitan itu ada bermitra dengan perusahaan lain tetapi tidak dapat disebutkan. Jenis kandang di Caren Pok Panjaya Farm 2 ini sudah memiliki jenis kandang closed house, dan untuk tempat makan, minum, pemanasan dan pencahayaan itu sudah sangat memadai karena sudah sesuai SOP juga. Jadi untuk yang terakhir ada limbahnya. Nah, limbahnya itu mereka ini limbahnya limbah cair. Jadi mereka ini ada yang namanya WTP IPAL dan tidak mencemari lingkungan karena sudah ada pengecekan ulang. Jadi limbahnya ini sama sekali tidak mencemari lingkungan. Nah, kita lanjut yang kedua, yaitu pengorganisasian. Struktur organisasi memiliki divisi masing-masing, seperti di breeding farm, penetasan, data, pengangkutan bibit di seluruh daerah, dan marketing itu sudah memiliki orangnya masing-masing. Jadi tidak ada yang merangkap tugas dari masing-masing divisi. Kayak misalnya di breeding farm itu dia fokus di situ, tidak ada dia fokus ke data juga, tidak, karena situ sudah terstruktur dengan baik. Manajer harus bisa memastikan mesin bekerja dengan baik dan lingkungan yang stabil. Menjaga kualitas DOC bibit dicek dengan supervisor. Pengecekan sampling dilakukan agar bisa meminimalisir kesalahan yang dapat merusak image perusahaan. Sebelum memasuki perusahaan, harus melakukan yang namanya sanitasi, mandi atau pembersihan diri agar memudahkan perusahaan. Perusahaan ini memiliki CCTV agar semua terorganisir. Tanggung jawab manajer untuk menjaga kualitas dan kuantitas. Tantangan utama adalah mendidik karyawan karena mindset di level sarjana berbeda dengan karyawan biasa. Melakukan pendekatan kepada karyawan karena umur karyawan bervariasi, selama di Caren Pok Pan jarang terjadi turnover. Baik, kita lanjut dengan yang ketiga, yaitu pelaksanaan. Untuk pelaksanaan SOP staffnya itu mulai dari security, di mana mereka itu harus mandi, dan ada triknya. Jadi setiap mereka masuk ke perusahaan itu akan diletakkan sampo ke atas kepalanya, supaya mengetahui mereka sudah mandi atau tidak, atau mau tidak mau mereka harus mandi lagi. Agar itu dilakukan agar semuanya higienis dan terorganisir. Untuk SOP di dalam kandang itu juga sudah ada CCTV. Dan untuk SOP pengangkutan bibit juga sudah ada mobil boxnya, dan setiap pengangkutan mulai dari loading delivery sampai keluar juga di backup oleh security. Untuk metode menjalankan SOP-nya itu sudah menggunakan teknologi. Untuk info juga, perusahaan ini sudah memiliki yang namanya grup WhatsApp. Cara memberikan instruksi terstruktur melalui supervisor dengan
dengan diadakannya meeting seminggu sekali. Dari meeting itu melakukan evaluasi lagi sudah berjalan dengan baik atau belum. Untuk pengecekannya melalui supervisor dan supervisor akan menyampaikannya ke karyawan. Untuk keterampilan, karyawan itu diberi pengajaran oleh supervisor. Pengecekan mesin diawasi oleh supervisor. Setiap 2 jam khusus untuk karyawan yang belum mengerti akan diadakan kelas khusus. Bisa saja supervisor yang mengajari atau bahkan manajer yang turun tangan untuk mengajarinya. Dan yang terakhir, perusahaan melakukan evaluasi setiap minggu untuk mengecek keterampilan setiap karyawannya. Baik, saya akan masuk ke bagian yang keempat, yaitu pengendalian. Jadi, cara perusahaan memastikan kondisi kandang selalu optimal dengan cara menggunakan teknologi yang dapat mengontrol ventilasi, kelembapan suhu, dan pencahayaan. Prosedur standar untuk memonitor dan menyesuaikan frekuensi serta jumlah pemberi pakan dan minum sesuai umur dengan cara mengikuti SOP. Setiap pagi harus pemberian pakan sebelum keluarnya matahari. Untuk pemberian pakan dilakukan di jam 5 atau jam 6 pagi. Beberapa pencahayaan di kandang breeding petelur pada umur tertentu tidak boleh ada pencahayaan. Itu gunanya supaya ayam-ayam di sana ketika mencapai umur yang sudah dapat melihat cahaya, mereka jauh lebih aktif. Untuk sistem pencatatan, dari pelaporan menggunakan sampling setiap harinya karyawan dan supervisor ada sampling bobot ayam 10% dari total populasi. Untuk mengatasi stres di kandang, perusahaan melakukan pembesaran dan meningkatkan kualitas kandang agar tidak full dan panas yang dapat menurunkan kualitas. Cara mengatasi penyebaran penyakit dengan melakukan disinfektan kandang, dan di saat pengosongan kandang ada juga namanya fogging sebelum masuknya ayam dan pencucian kandang rutin. Baik, saya akan membahas masalah yang ada di perusahaan Charon Popan Jaya Farm 2. Seperti yang sudah disebutkan di bagian pengorganisasian, tentang tantangan utama adalah mendidik karyawan karena mindset di level sarjana dengan karyawan biasa itu berbeda. Melakukan pendekatan kepada karyawan karena umur karyawan bervariasi. Selama di Charon Popan jarang terjadi turnover. Memastikan karyawan dapat dengan mudah mengerti SOP pekerjaan karena adanya perbedaan mindset. Dan juga pendekatan dengan karyawan cenderung sulit karena adanya perbedaan pola pikir dan cara kerja. Solusi dari saya itu ada beberapa. Yang pertama itu ada pelatihan dari orientasi yang lebih insentif, yang seperti menyediakan pelatihan yang dapat membantu karyawan dari berbagai latar belakang untuk memahami SOP dengan lebih mudah, misalnya dengan menggunakan metode yang lebih praktis dan berbasis pengalaman. Selanjutnya itu ada pendekatan personalisasi. Manajer bisa lebih memperhatikan perbedaan dalam cara kerja karyawan, baik yang lebih mudah maupun yang lebih berpengalaman, dan menyesuaikan metode pendekatan serta komunikasi sesuai dengan karakter masing-masing individu. Yang ketiga itu ada peningkatan komunikasi dan monitoring manajer. Harus memastikan adanya komunikasi yang lebih terbuka dengan karyawan, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan melakukan monitoring yang efektif agar SOP diikuti dengan baik. Yang keempat itu ada membangun pemahaman bersama, menyelenggarakan sesi diskusi atau tanya jawab mengenai SOP agar karyawan merasa lebih terbuka untuk bertanya dan memahami dengan lebih baik. Dan yang terakhir itu ada mendorong keterlibatan karyawan, melibatkan karyawan dalam proses perencanaan atau evaluasi SOP agar mereka merasa lebih dihargai dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan mereka. Dengan solusi-solusi ini diharapkan kepada karyawan dapat lebih mudah memahami dan lebih mudah berinteraksi dengan manajer atau atasan mereka, dan mereka dapat bekerja dengan baik. Baik, setelah saya selesai melakukan wawancara dengan Bapak Rizky Febrian Marpaung selaku manajer di perusahaan Charon Popan Jaya Farm 2 yang berada di Tanjung Merawas, saya mengambil kesimpulan bahwa perusahaan peternak ayam memiliki sistem yang struktur dengan baik, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Perusahaan ini memastikan kualitas produk dan menerapkan SOP yang ketat. Penggunaan teknologi untuk memonitor kondisi kandang, serta melakukan sistem pengawasan yang mendalam terhadap karyawan dan proses produksi. Tantangan utama yang dihadapi adalah perbedaan pola pikir antara manajer dan karyawan yang memerlukan pendekatan khusus dalam komunikasi dan pelatihan. Solusi yang diusulkan adalah manajer harus lebih aktif dalam memonitor karyawan dan memastikan pemahaman terhadap SOP, serta menciptakan lingkungan kerja yang terbuka dan kolaboratif. Sekian dari saya Gadis Hanaya dengan NIM 250306106. Terima kasih, bye-bye.